Dia bersedia dimakan asalkan dia melihat jebakan-jebakan yang dia sebar di hutan. Akhirnya gitu. Harimau mengikuti jerat-jerat tadi ya, mengikuti bubusah ke tempat-tempat jebakan dia. Ada orang kerdil terjebak, diangkut. Hewan-hewan diangkut, semuanya terus dimakan. Habis dimakan, semuanya dimakan. Yang habis, makan si bubusa. Bubusa makan semua yang hasil jebakannya tadi. Dia mengikhlaskan diri untuk dimakan harimau putih. Akhirnya diterkam, tapi ternyata saat itu juga si harimau putih menjelma menjadi. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat siang Mas Novi. Selamat siang Bung Raka. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya. Jadi gini, ini kan kita berada di Gua Selo Mangkleng, ya, Mas Novi. Halaman depan Gua Selo Mangkleng Kediri ya. Gua Selo Mangkleng. Ini kalau menurut literasi sejarah itu bagaimana, Mas Novi? Menurut ilmu yang jenengan pelajari? Ya, Gua Selo Mangkleng ini kita sebut dengan tambahan ya, Gua Selo Mangkleng Kediri. Karena ada nama Gua Selo Mangkleng, tapi lokasinya di Kabupaten Tulungagung. Makanya kita sebut gua yang di sini adalah Gua Selo Mangkleng Kediri. Nah, Gua Selo Mangkleng ini dari beberapa penelitian sepakat semua bahwa ini adalah area pertapaan kuno. Nah, terus ada latar sejarah yang dihubung-hubungkan dengan pertapaannya Dewi Giri Suci, ya itu secara tutur ya. Kemudian kalau kita lihat dari temuan-temuan angka tahun, angka tahun termuda kita dapatkan di halaman depan Gua Selo Mangkleng, ada di tiang yang patah ini sebenarnya satu kesatuan. Oh, ya. Ini sebenarnya tiang Mas Novi ya? Ya, itu adalah tiang dari batu andesit dan itu ada inskripsinya yang sisi selatan itu ada angka tahun tahunnya 1353 Saka. Kalau dimasaikan berarti ditambah 78 tahun. Itu era raja siapa? Majapahit. Majapahit ya? Ya, pada masa kerajaan Majapahit. Nah, terus angka tahun yang tertua itu ada di mulut gua. Tapi bukan berupa angka tahun gitu, bukan. Tapi sebuah ukiran yang kita sebut Candra Sengkala. Jadi ukiran itu bisa kita baca. Nanti kita akan membentuk sebuah kalimat. Kalimat itu kita nilai. Kata perkataannya kita nilai. Keren. Nanti muncul angka tahun. Seperti sandi gitu Mas Novi. Betul. Ya? Jadi memang sanepo ya. Orang-orang dulu itu emang kreatif. Sebuah benda ataupun katakanlah bunga saja itu bisa bermakna macam-macam. Dari warnanya. Jadi mengandung nilai-nilai yang mereka itu bisa mengungkapkan apa sih maksud kok ada benda ini, ada bunga ini, ada warna ini di entah itu di sesajian ataupun ukiran semacam. Terus Mas Novi, seperti yang jenengan katakan tadi Candra Sengkala. Ya, nah, Candra Sengkala itu apa kalau dideskripsikan? Ya, Candra itu sebenarnya bulan karena ada perhitungan bulan. Kalau dulu kan ada yang namanya Sukla Paksa dan Kresna Paksa. Jadi satu bulan 30 hari itu dibagi menjadi dua, 15 hari, 15 hari. Paro Sukla Paksa itu paro terang, tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan. Kemudian Kresna Paksa itu paro gelap. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 30. Jadi dari tanggal 16 ke tanggal 30 kan berangsur-angsur gelap ya. Makanya disebut paro gelap. Kalau yang tanggal 1 sampai 15 itu kan dari tanggal 1 yang gelap menuju tanggal 15 yang purnama, paro terang namanya, semacam itu namanya Candra. Nah, Sengkalan itu tahun. Sengkalan ya berarti, bukan Sengkala ya? Candra Sengkala, kalau disebutnya Sengkala. Kalau orang sekarang kan Sengkalan. Sengkalan kan tahun. Oh iya. Terus Sengkalan. Ini tadi inskripsinya berarti apa Mas Novi? Ya di sini, jadi Sengkalan itu ada yang memet, ada yang lombo. Kalau yang sini memet, yaitu ukiran sesuatu ya, yang kita gambarkan lah, entah itu benda, entah itu hewan, terus kita maknai menjadi sebuah kalimat.
setiap kata yang membentuk kalimat itu kita maknai menjadi nilai. Kita nilai angka tahun kita lihat di sana ada nanti. Iya, nanti di mulut gua sisi selatan ada cerukan. Di dalam cerukan itu ada naga, ada ukiran naga besar di sana. Naga itu bermahkota. Nah itu kita bacanya Nogo Mangkleng Selo Guwo. Nogo Leng Guwo. Ada yang dihubung-hubungan dengan apa itu? Salah satu tokoh nasional juga ya, sering muncul di TV, menghubungkannya dengan bahasa Arab atau bahasa apa itu. Nah itu sangat jauh, makanya dia harus belajar bahasa Jawa dengan baik. Nah, betul ya. Sandi bahasa Jawa. Kalau leng itu berarti selo itu batu, itu kan bahasa Jawa kuno. Di prasasti banyak. Ya, nogo, leng itu cerukan atau lubang. Terus guwo ya gua. Nah, nogo itu sifatnya kita nilai angka 8. Nogo berarti 8. Nogo 8. Yeah. Leng atau cerukan atau lubang itu bernilai 9. Guwo sama dengan leng tadi, 9. 899. Iya, bacanya jangan di depan. Kalau baca angka tahun dari belakang. Oh, gitu 9, ya. 998 Saka. Jadi itu ya masa awal-awal kerajaan Panjalu. Jadi setelah Airlangga membelah kerajaan menjadi 2. Kalau dihubungkan dengan Kili Suci ya bisa masuk juga. Jadi setelah turun tahta, raja membelah kerajaan menjadi 2, Kili Suci memilih sebagai pertapa kan. Sang Rama Wijaya itu tadi ya. Nah itu dihubung-hubungkan dengan cerita tutur. Tapi yang jelas di sini kita temukan angka tahun yang sejaman setelah pemisahan kerajaan Mataram Kahuripan ya, Mataramnya Airlangga itu menjadi 2, Panjalu dan Jenggala semacam itu. Jadi kalau kita lihat dari temuan angka tahun tadi, kita bisa prediksi bahwa di sini tuh terjadi kontinuitas budaya yang panjang dari masa mungkin Airlangga, Kediri, Singosari sampai Majapahit akhir. Ada di sini. Ya, jadi di berarti sini terus rame. Digunakan ya? Betul sekali. Makanya ada nanti kita bisa lihat ciri-ciri gua ini ternyata ada penambahan arsiteknya pada masa Majapahit. Sama dengan Candi Penataran. Kita terus digunakan dan direnovasi terus ya. Kalau di Penataran itu malah sangat-sangat kelihatan. Angka tahun di bangunan itu kebanyakan Majapahit. Tapi prasasti yang ada di cungkup depan bangunan induk Candi Penataran itu masa Raja Kertajaya, Raja Srenga, Raja terakhir Kediri. Jadi terjadi kontinuitas budaya dan juga renovasi yang terus-menerus semacam itu. Jadi bangunan suci yang sejak zaman abad ke-10 sudah dibangun, diteruskan, direnovasi, ditambahi sama penerusnya sampai raja-raja yang berbeda, kerajaan-kerajaan silih berganti tetap dipergunakan sebagai tempat suci. Oh, kalau sini dipergunakan sebagai pertapaan ya? Pertapaan ya. Nanti kalau kita masuk nanti ada tempat untuk pemujaan juga. Siap. Jadi sini ada 4 ruangan. Ada ruangan untuk pertapaan, untuk istirahat, dan juga untuk puja saji kepada Yang Widi semacam itu. Terus Mas Novi, terkait kisah yang melegenda juga ya, kan juga ada di pahatan relief di Candi Penataran. Itu loh yang naik harimau. Oh, cerita Bubuk Sah. Ya, Bubuk Sah Gaganaking ya. Gaganaking ya. Beberapa waktu lalu kita sempat berdiskusi dengan Pak Dwi Cahyono Malang ya, dosen Universitas Negeri Malang. Menarik sekali bahwa ternyata latar sejarah cerita Bubuk Sah Gaganaking yang ada di relief Candi Penataran, Candi Surowono dan beberapa situs lain di Jawa Timur itu latar sejarahnya ada di Kediri sekarang. Di Klotok ini ya. Kalau di Kakawin itu disebutkan Gunung Wilis. Lereng Gunung Wilis sisi timur. Jadi lereng Wilis sisi timur. Dari pertapaan 2 saudara itu ya, Bubuk Sah dan Gaganaking kan 2 tokoh yang masih bersaudara. Dari pertapaan mereka di lereng Wilis sebelah timur itu bisa melihat ramainya pasar Kota Daha dan pelabuhan Daha. Jadi mereka bisa melihat perahu hilir mudik di Sungai Berantas semacam itu. Kalau angka tahunnya itu perkiraan era kerajaan apa, Mas? Kita tidak menemukan angka tahun di Kakawin itu. Cuman populernya cerita Bubuk Sah Gaganaking itu masa Majapahit. Oh, gitu. Ya, terus setting ceritanya
kita bisa merunut itu banyak sekali kegiatan yang mereka lalui di Kediri saat itu. Jadi mereka berguru kepada seorang wiku, kemudian mereka dianjurkan untuk bertapa. Nah, mereka memilih berjalan ke Kota Daha, menyeberangi Sungai Berantas. Mereka memilih tempat untuk bertapa di lereng Gunung Wilis sebelah timur. Nah, si Gagang Aking itu lokasi pertapaannya agak tinggi dan sisi barat. Sedangkan Bubuk Sah itu dia mengambil tempat pertapaannya lebih bawah dan sisi timurnya. Nah, ciri khasnya gagang aking, ranting yang kering, yang kurus. Makanya karena dia memilih cara bertapanya dengan sangat ekstrim. Ya bisa disebut ekstrim. Ya mungkin kalau dulu mungkin biasa ya seorang bertapa, apalagi yang alirannya apa itu kan tidak makan daging-dagingan. Dia memilih makanan yang kalau di Islam kan mungkin halal dan haram kan ada semacam itu ya, ada batasan-batasan untuk memakan makhluk hidup semacam itu. Nah, akhirnya dia memilih bertapa dengan cara yang keras semacam itu, tubuhnya kurus. Kemudian si Bubuk Sah sebaliknya, dia makan apa saja, dia menjerat dan berburu hewan-hewan yang ada di sekitar hutan di kaki Gunung Wilis tersebut. Nah, mereka mencari tujuan supaya bisa ke nirwana. Siapa yang paling bisa diterima oleh Tuhan atau yang widi, kemudian siapa sih yang paling tulus di antara mereka berdua. Ini perdebatan yang panjang di antara para dewa, bahwa secara sekilas kita melihat bahwa Bubuk Sah si gemuk itu orangnya serakah, rakus banget, ya, makan apa saja dan dia berburu makhluk hidup seperti hewan-hewan, bahkan orang yang terjerat di jebakan dia ikut dimakan juga. Semacam itu. Dikakawinya seperti itu ya? Iya, diceritakan semacam itu, dan ini sangat bertolak belakang dengan saudaranya yang si Gagang Aking tadi. Dia bertapa makan hanya tumbuh-tumbuhan, tidak berlebihan makannya, semacam itu. Nah, untuk ketika diuji melihat seberapa tulus dan seberapa tinggi tingkat tujuan hidup mereka itu, akhirnya Mahadewa atau Dewa Siwa, mengutus salah satu dewa untuk menguji dengan seberapa tabah mereka dengan cara menjelma sebagai macan putih. Macan putih ya? Ini kalau dihubungkan dengan Persik bisa jadi loh ya. Jadi macan putih di dalam cerita dan sejak zaman kerajaan itu sudah ada di Kediri itu sebagai tokoh sosok yang sangat berperan. Bahkan direliefkan kan, Candi Penataran, di Candi Surawono itu ada. Nah, dewa itu adalah dewa Kalawiyana kalau nggak salah namanya. Yang diutus oleh Dewa Siwa. Diutus itu untuk menjelma jadi harimau putih. Pertama dia turun ke sekitar pertapaannya Gagang Aking. Oh, berarti di atas dulu. Masih di atas. Dia mau menerkam si Gagang Aking. Tapi Gagang Aking dengan rasa hormat menganjurkan supaya harimau putih tidak memakannya karena dia itu kurus kering, kurang daging, bisa memakan di tempat lain yang lebih mungkin gemuk, penuh isi ya, seperti Mas Oki, Mas Raka, saya juga. Berarti ini siapa tadi? Si Gagang Aking ini malah menyarankan si harimau putih tadi untuk memakan adiknya sendiri, saudaranya sendiri. Ya, intinya dia menolak. Oh, menolak untuk dimakan ya? Itu. Karena ya dengan kondisi yang kurus kering ya, dengan alasan semacam itu, dia beralasan. Masuk akal, dia memang kurus kering. Dari dia makan dia nanti masih lapar, dia mencari makanan lain semacam itu ya. Akhirnya setelah negosiasi negosiasi itu, si harimau pergi ke pertapaannya Bubuk Sah yang ada di bawah tadi. Yang ini ya, perkiraannya ini. Kalau Pak Dwi Cahyono mengidentifikasi Gagang Aking itu pertapaannya di Selo Bali. Selo Bali berarti atasnya yang di atas ya, gua yang atas. Sedangkan Bubuk Sah bertapa di Gua Selo Mangleng ini. Semacam itu. Nah, setelah harimau putih datang ke pertapaannya Bubuk Sah, si Bubuk Sah tidak langsung menyetujui atau menolak, tapi
dia negosiasi juga ternyata. Negosiasi agar ditunda dulu untuk dimakan. Dia bersedia dimakan asalkan dia melihat jebakan-jebakan yang dia sebar di hutan. Akhirnya gitu. Harimau mengikuti jerat-jerat tadi ya. Mengikuti bubusah ke tempat-tempat jebakan dia. Ada orang kerdil terjebak, diangkut. Hewan-hewan diangkut, semuanya terus dimakan. Habis dimakan, semuanya dimakan. Yang habis, makan si bubusa. Bubusa makan semua yang hasil jebakannya tadi. Dia mengikhlaskan diri untuk dimakan harimau putih. Akhirnya diterkam, tapi ternyata saat itu juga si harimau putih menjelma menjadi utusannya Dewa wujud, Siwa ya, wujudnya mengatakan bahwa itu hanya sebuah ujian. Dia akan membawa si bubusah ke nirwana, surga ya, ke nirwana. Akhirnya dia menjadi harimau. Si bubusah naik ke punggungnya harimau putih. Kakang Aking melihat, dia ingin ikut. Akhirnya diperbolehkan, tapi hanya menggandol apa ya? Memegang ekornya si harimau putih. Memegang, berarti seumpama si apa ada ya tadi, harimau putih ini kendaraan. Ya. Bubuksa tadi naik di atasnya, sedangkan si Kakang Aking tadi hanya memegang ekornya. Tapi tetap ke nirwana. Tetap ikut terbang. Jadi dua-duanya sebenarnya intinya sama-sama ke nirwana, bisa masuk surga dengan cara satunya lebih nyaman, satunya ya mohon maaf dia gandol saja gitu ya. Dengan cara yang agak susah. Padahal melihat lakunya pertapaan dia sangat keras, tapi sayang dia jatuh pada hatinya. Tingkat ketulusannya masih kurang tulus. Gitu. Masih ada pamrih di hatinya. Masih ada ketakutan untuk mengikhlaskan, melepaskan semua kehidupan atau kemegahan duniawinya semacam itu. Sedangkan si bubusah ternyata dia menjebak hewan-hewan, menjebak orang kerdil tadi, itu ada maksud yang suci. Bahwa kehidupan itu kan berputar ya, ada karma, ada samsara itu kan ya. Jadi supaya yang terjebak itu, yang dalam kehidupan sekarang itu menjadi hewan, menjadi orang kerdil atau orang yang terjebak itu, segera melalui kehidupan yang berputar itu. Semoga dia di kehidupan selanjutnya bereinkarnasi menjadi makhluk yang lebih baik lagi, semacam itu. Berarti tujuan si Bubuksah memakan segalanya tadi adalah untuk mempercepat proses reinkarnasi itu ya? Dia malah membantu banyak makhluk untuk segera reinkarnasi dengan mengorbankan dirinya kan. Dia dianggap orang yang mungkin sesat ya, di aturan agama mungkin kurang baik, makan apa saja, makhluk hidup termasuk manusia juga dimakan. Tapi ternyata tujuannya dia di hatinya itu sangat mulia untuk membantu orang lain, biarkan dia yang berkorban menjadi orang yang jahat atau ya dikatakan orang rakus atau apa semacam itu ya. Malah menjadi. Ternyata inti dari cerita ini adalah masalah hati, tujuan hidupnya dia, keikhlasan diri dan kesucian tujuan hidup mereka itu apa. Orang yang ya kita juga bisa mengambil hikmahnya. Jangan melihat orang dari covernya ya, dari sampulnya. Walaupun gendut ternyata baik gitu ya. Biar sangar tapi ramah. Nah itu. Siap. Jadi ada orang yang kelihatannya jahat, fisiknya mungkin buruk, tapi hatinya sangat luar biasa. Dia sangat ikhlas, sangat taat, sangat bertakwa kepada Tuhan, semacam itu. Ada yang orangnya wah ganteng seperti artis, terus pakaiannya bagus seperti bos mungkin ya, tapi ternyata koruptor, penjahat, banyak juga semacam itu. Iya, berarti inti dari Kakawin tadi ya, nama Kakawinnya apa Mas? Bubusah dan Kakang Aking. Berarti itu adalah pesan moralnya, jangan menilai orang dari sampulnya. Tapi lihatlah dari hatinya ya, dan perilakunya tentunya. Itu perilakunya jahat. Kira-kira ditulis tahun berapa Mas Novi? Ya kita hanya memperkirakan itu sangat populer di masa Majapahit. Majapahit ya. Makanya di candi-candi periode Majapahit banyak diukir di relief-relief candi semacam itu. Dan kunci pembacaan relief itu ada di relief tadi. Harimau ditunggangi oleh seseorang yang gemuk dan yang di ekornya ada orang yang menggandol tapi kurus semacam itu. Jadi kunci kalau membaca relief, oh ada harimau, ada orang yang nunggangi, satunya gandol di ekor. Nah itu cerita Bubusah Kakang Aking.
Coba nanti cari di Candi Penataran. Ya? Itu posisinya di sebelah mana, Mas Novi? Pendopo Teras. Jadi bukan di Candi Induknya ya, tapi di Pendopo Teras, masih di depan. Jadi dari Dwarapala, pintu masuk ya, Dwarapala. Di kiri kan ada apa? Pendopo Paseban itu ya. Oh iya. Itu nanti 1, 2. Nah, yang kedua ini ada relief. Nah, coba diputeri. Itu kalau nggak salah sisi timur. Ya, besok timur. Harus ke Penataran ini berarti. Oke. Jadi kalau menurut Pak Dwi kemarin diceritakan bahwa yang dimaksud Gunung Wilis di dalam cerita Bubuk Sah itu bukan Gunung Wilis besar, tapi anak Gunung Wilis, yaitu Gunung Klothok semacam itu. Terus kalau dituliskan di cerita Bubuk Sah ini, apakah ada sejarah Gunung Wilis juga, Mas Novi? Ya. Jadi itu gimana sejarahnya Gunung Wilis, Mas Novi? Kalau di Bubuk Sah sejarah terbentuknya tidak, cuma disebutkan sebagai tempat pertapaan. Nah, ada clue yang menarik dari cerita ini bahwa dari tempat pertapaan Bubuk Sah Kakang Ageng bisa melihat itu tadi pelabuhan Daha dan juga ramainya pasar kota Daha. Semacam itu. Jadi kan ya kita coba aja naik ke Selobale atau Gunung Wilis. Kelihatan view-nya kota Kediri dan juga pelabuhan semacam mungkin Jong Biru, semacam itu sangat kelihatan. Dan memang cerita itu memang dibuat dengan settingnya Gunung Wilis. Gunung Wilis. Entah itu Klothok ataupun Gunung Wilis Induk ya. Kalau legenda tentang terbentuknya gunung-gunung suci. Itu gimana, Mas Novi? Gunung-gunung suci di Pulau Jawa itu ada di kitab Tantu Panggelaran. Tantu Panggelaran. Ya, Mas Novi pernah baca ya? Pernah. Ayo dideskripsikan daripada baca. Ya, jadi kalau ini kitab sudah dibuat pada abad ke-16. Berarti kerajaan ya masa peralihan ya, Demak ke Majapahit ke Demak mungkin iya. semacam itu. Ini cerita-cerita populer semacam itu, dan kita bisa melihat pandangan atau pengetahuan masyarakat Jawa saat itu terhadap mitologi Hindu, terutama tentang pemindahan Gunung Mahameru ya dari Jambudwipa, maksudnya mungkin India ke Jawa Dwipa.